Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajaran IPS kelas 9, dalam kurikulum Merdeka ini, kita akan bahas di tema 2, perkembangan ekonomi digital. Dan poin A, uang dan lembaga keuangan. Dan pada kali ini kita akan bahas tentang asal mula terciptanya uang. Tujuan pembelajaran menjelaskan asal-usul uang. Pernahkah kalian ingin mengetahui bagaimana asal mula masyarakat menciptakan uang? Lalu, bagaimana jika uang tidak pernah ada atau saat ini manusia tidak lagi menggunakan uang? Kira-kira apa yang akan terjadi? Bagaimana asal mula terciptanya uang? Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang untuk melakukan aktivitas ekonomi karena semua kebutuhan hidup masih dapat terpenuhi dari pengolahan alam di lingkungan sekitarnya. Jika sumber daya pemuas kebutuhan sudah menipis, mereka akan berpindah tempat tinggal ke daerah yang lain. Pada masa komunal tersebut, kekayaan masyarakat pada umumnya dimiliki bersama. Kemudian, seiring perkembangan zaman, berbagai kelompok masyarakat mulai tinggal menetap dan melakukan pertukaran untuk saling memenuhi kebutuhannya. Pada masa itu, kekayaan individu mulai diakui berupa kepemilikan terhadap sumber daya seperti lahan, binatang, ternak, atau benda-benda berharga lain pada masanya. Di era peradaban awal tersebut, pertukaran barang masih dilakukan dengan cara barter atau menukar satu barang dengan barang lainnya yang dianggap memiliki nilai yang sama. Uang muncul seiring kebutuhan untuk melakukan pertukaran yang lebih kompleks atau rumit. Ketika cara-cara barter dianggap sudah tidak bisa diandalkan. Contoh permasalahan yang menggambarkan situasi ini adalah seperti berikut. Permasalahan 1. Kamu memiliki sejumlah beras dari hasil panen yang cukup banyak, sementara kamu membutuhkan sapi untuk beternak. Berapa jumlah pasti beras yang perlu kamu barter dengan seekor sapi? Kesulitan terjadi saat pemilik sapi merasa seekor sapi sama nilainya dengan 100 karung beras, sementara menurutmu jumlah tersebut terlalu banyak. Permasalahan kedua, orang yang memiliki sapi berlebih tidak ingin menukarkannya dengan beras karena ia lebih membutuhkan kapas untuk bahan pakaian. Sementara orang yang memiliki kapas tidak membutuhkan beras maupun sapi, karena yang ia butuhkan adalah sayur. Kedua contoh permasalahan tersebut kemudian melahirkan kebutuhan terhadap sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat tukar. Harapannya, di satu sisi alat tukar tersebut dapat mengukur nilai dari barang yang akan dipertukarkan, dan sisi lain dapat digunakan untuk mendapatkan barang lain yang diinginkan. Kebutuhan tersebutlah yang memicu lahirnya uang dalam peradaban manusia. Benda bernilai. Uang dalam bentuknya yang paling awal adalah berupa sebuah barang bernilai yang ditetapkan sebagai alat tukar. Benda-benda tersebut disepakati oleh masyarakat di sebuah wilayah sehingga ia bisa diterima secara umum. Sejarah mencatat jika kerang, garam, dan manik-manik pernah dipilih menjadi uang pada masa dahulu. Logam mulia. Benda bernilai berupa kerang dan lainnya kemudian dirasa tidak efisien karena nilainya yang berbeda di setiap wilayah. Masyarakat membutuhkan sesuatu yang lebih kuat
tahan lama, memiliki nilai pecahan, dan bisa diterima di wilayah manapun di dunia. Akhirnya, seiring dengan perkembangan teknologi pengelolaan logam mulia, sebagian besar masyarakat mulai menyepakati logam mulia sebagai uang, di mana jenis yang paling populer adalah emas dan perak. Surat jaminan emas. Dalam skala perdagangan yang semakin meluas, logam mulia kemudian juga dirasa tidak efisien karena sulit untuk dibawa dalam jumlah yang banyak, baik dari segi kemudahan transportasi maupun segi keamanannya. Akhirnya muncul konsep kertas penjamin emas, di mana emas yang bersangkutan disimpan di satu tempat yang aman dan pemiliknya diberikan sebuah surat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas emas tersebut. Surat jaminan ini berfungsi sebagai uang dalam proses perdagangan berskala besar. Uang kertas, surat jaminan emas kemudian bertransformasi menjadi uang kertas. Kemudian muncul berbagai jenis uang kertas di berbagai wilayah yang masing-masing memiliki keterangan berapa jumlah emas yang dijaminkan dalam setiap lembar pecahan uang tersebut. Ini adalah gambar uang dolar Amerika Serikat dengan keterangan ada jaminan emas. Uang kertas tanpa jaminan emas. Berlanjut ke masa modern, pada tahun 1970-an, terjadi sebuah peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dunia, di mana dolar Amerika sebagai mata uang jadi standar perdagangan internasional, melepaskan jaminan emas akibat krisis keuangan yang terjadi pada saat itu. Sementara mata uang dolar masih menjadi cadangan devisa atau kekayaan dari setiap negara, kebijakan Amerika tersebut akhirnya berdampak terhadap sistem keuangan di seluruh dunia yang kemudian semakin mempopulerkan fiat money atau uang kertas yang tidak lagi dijamin oleh emas. Uang elektronik. Setelah fiat money, uang fiat atau uang kertas digunakan secara umum di seluruh dunia sejak puluhan tahun yang lalu, kini bentuknya telah semakin berkembang dengan hadirnya uang elektronik. Uang elektronik adalah bentuk digital dari uang fiat yang oleh karenanya hanya dapat digunakan melalui jaringan komputer dan internet. Awalnya, uang elektronik berupa simpanan uang di bank yang bisa ditransaksi oleh perangkat elektronik dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Namun saat ini, uang elektronik berkembang menjadi seperti uang saku. Kita dapat langsung menukarkan uang yang kita punya dengan uang elektronik tanpa harus memiliki tabungan atau rekening di bank. Uang elektronik tersebut kemudian disimpan dalam bentuk kartu atau aplikasi smartphone untuk digunakan sebagai alat tukar pembayaran. Terima kasih, demikianlah materi kita telah selesai. Kini materi ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar, Tuhan memberkati kita semua.